Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali saya Bayu Oktara bisa berjumpa kembali ke hadapan sahabat Dasat dimanapun Anda berada. Tentunya kita ketemu di Gaspol Sahur. Hari ini kami masih langsung dari kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajjah Sitimang yang luar biasa nyaman, penuh kehangatan dan jamaah-jamaahnya. Waduh, mantap semua kalau ibadah di sini pasti khusyuk. Dan ini merupakan hadiah terindah untuk Ibunda Ustadz Dasat Latif dari sang putra tercinta. Terima kasih. Wah, Pak Ustadz. Saya sih kalau misalnya bisa nih punya kesempatan, punya kemampuan bisa memberikan kepada ibu. Waduh, sholat jadi makin khusyuk, ibadah jadi makin mantap gitu kali ya Pak Ustadz. Yang paling penting kita merasa sudah punya bekal di alam kubur. Masya Allah, Alhamdulillah. Mas Bayu, Insya Allah. saya itu di rumah sudah ada kain kafan saya. Untuk Ustadz? Untuk saya. Jadi saya simpan di lemari. Saya sudah pesan kalau saya meninggal besok-besok pakai kain kafan ini. Kain kafan itu sudah beberapa kali saya pakai umroh. Kain ihram. Oh. Ya, ini baru-baru belum sebulan saya pulang umroh. Dipakai di bawah. Dipakai, setiap pulang umroh simpan lagi. Masya Dan Allah. di sampingnya ada air zam-zam. Satu tempat galon. Saya bilang kalau saya sudah dimandikan pakai air biasa, terakhir pakai silam air zam-zam. Kemudian area pekuburan saya juga sudah siap. Udah Saya ada bilang disiapin, sama Pak Ustadz? keluarga saya, besok saya meninggal kubur saya di depan masjid ini. Di sini? Ya, Oh, di sini ya tempat Allah. sini. Kalau masjid bapak saya di kampung, saya bikin juga seperti ini, tapi namanya Masjid Haji Abdul Latif. Haji Abdullah. Nah, itu dia bapak saya almarhum pas di depan masjid dia dimakamkan. Nah, saya sudah siapkan juga untuk ibu saya. Di sini juga ya Pak Ustadz? Ya, enggak, ibu saya nanti berdampingan dengan suaminya. Oh, Mau kemana pasti kita mati, Bu. Mau kemana? Ini. Muka-muka sakaratil maut juga semua saya lihat ini. Lebih baik kita siap. Begitu saya buka lemari, mau mati. Ingat Oh, lagi. itu jadi pengingat ya Pak Ustadz ya? Pengingat dakwah, mau apa. Nah, Nah, persis. banyak orang ingat mati tapi tidak siapkan diri. Salah satu persiapannya adalah perbaiki sholatmu. Masya Allah. Ya, itu Biar dia ya, bukan Pak Ustadz ya. masjid begini, bahkan punya anak panti asuhan, punya rumah hafal Quran, tapi dia tidak sholat, tidak ada guna. Astagfirullah. Password segala kebaikan, sholat. Maka penting kita bahas ini. Nah, itu yang kita bahas nih. Mudah-mudahan selama 60 menit ke depan, sahabat Dasat bisa mengikuti apa yang disampaikan petua dari Ustadz Dasat Latif. Ini kita bahas mengenai sholat. Nah, Ustadz, kalau tadi Ustadz cerita mengenai umroh, haji gitu ya, ibadah yang mungkin dilakukannya kan gak rutin. Sehingga pada saat melaksanakannya benar-benar khusyuk gitu. Tapi banyak yang terjadi nih Pak Ustadz, sholat begitu jadi rutinitas. Lalu kemudian kita tahu sebenarnya itu adalah tiang agama. Lalu kemudian juga rukun Islam kedua setelah syahadat. Jadi kadang-kadang tuh karena sudah biasa akhirnya ya udah asal menggugurkan kewajiban aja. Sholat, oh sudah asar, oke salam, udah selesai. Ya, Nah, kita kan pengennya kan gak gitu Pak Ustadz. Ya makanya setiap kita sholat itu saya ingat sekali guru saya bilang begini. Orang sholat itu seperti bawa kendaraan. Bawa kendaraan kan nyetir atau motor. Ya. Kalau dia ke kanan jangan ikuti ke kanan. Bisa masuk got. Setirnya mau ke kanan kita belok lagi ke kiri. Dia terlalu ke kiri mau balikkan lagi. Kita yang ngendaliin. Ya itu. Maka sholat juga itu kadangkala banyak godaan. Maka kita ada upaya-upaya untuk khusyuk. Dan itu ada tipsnya dari Nabi. Cara-cara khusyuk dalam sholat. Gimana tuh Pak Nah Ustadz? yang paling penting lagi kita harus tahu dulu apa itu khusyuk. Apakah khusyuk itu tidak ingat apa-apa? Kalau khusyuk tidak ingat apa-apa bukan sholat namanya. Pingsan. Ya kan? Nah khusyuk itu ada tipsnya. Khusyuk kalau dibahasa sederhanakan fokus. Fokus terhadap apa yang kita kerja. Jadi kalau sholat ya sholat, jangan mikir yang lain. Tapi kan setan masuk. Ada cara-caranya. Pertama, konsentrasi sempurnakan wudhu. Kata Nabi. Perbaiki dulu wudhu. Ya, Mulai dari wudhu. Nah biasa mohon maaf ibu-ibu.
yang membuat orang tidak sempurna wudhunya itu apa? Make up. Oh, terlalu tebal. Akhirnya ketika wudhu takut rusak bedaknya, dia cuma begini. Nah, tidak kena air permukaan kulitnya, batal, tidak sah wudhunya. Apalagi yang bisa membuat kita wudhu tidak sempurna? Lengan baju. Itu lengan baju harus bikin yang betul-betul bisa dilinting sampai di atas siku. Nah, cara-caranya ada. Keterlaluan Ibu Majelis Taklim kalau sudah belum tahu tata cara wudhu yang baik. Masih kecil kita dulu di kampung. Ya, boleh diingetin lagi. Nah, diingetin lagi. Yang paling banyak kita keliru itu membasuh lengan, jari sampai ke siku dan membasuh kaki. Ibu-ibu, kalau kita wudhu biasanya begini toh. Dari pancuran. Ya toh? Padahal yang menurut Quran membasuh jari hingga siku. Kalau berarti bagaimana prakteknya Bu? Begini namanya jari ke siku. Kalau begini siku ke jari. Nah, jadi mulai dari membasuh. Itu disunnahkan jari-jari tangan kanan masuk ke jari-jari tangan kiri. Dulu waktunya Kopis kan diajar cuci tangan. Saya bilang ada orang Islam sudah dulu itu tahu itu. Masuk. Sela-sela jari ya Pak Ustadz? Sela-sela jari. Oke. Dikasih begini. Ya kan? Makin tua Ibu makin hati-hati. Kenapa? Makin banyak keriputnya. Iya toh? Nah itu ya. Sudah baru mulut. Kumur. Sunnah kasih masuk. Pada zaman Nabi pakai siwak. Ada itu kayu. Itu sunnah. Kita kalau repot sikat gigi, tangan saja kasih masuk. Berkumur-kumur. Kok ada bunyi? Ya kan? Ya, udah. Nah, sudah itu baru membasuh wajah. Nah, hati-hati Bu ketika Ibu pakai kudung. Dia cuma begini. Itu kena jidat, semua jidat. Ya, sudah itu jari ke tangan, lengan, jari ini. Nih, oh, dari begini ujung. caranya Bu. Kalau Ibu makin tua sikunya dilipat, kasih gini Bu. Kenapa? Di sini ada keriput. Kalau dia tidak terlipat begini pasti tidak kena air. Ini tidak kena air, pasti tidak sah. Maka setan goda kita ketika mau wudhu. Buru-burulah kita, dinginlah. Ya, sudah. Nah, basuh lagi rambut. Tarik ke belakang, ke depan. Ke telinga. Jami juga kasih begini. Sakit dong Pak Ustadz. Ya kan? Nah, ini ada lipatan-lipatan. Nah, maka kalau orang bersih wudhunya, betul wudhunya, insya Allah bersih dirinya. Masya Allah. Coba Ibu, berapa kali sholat satu hari Bu? 5. Berapa? 5. Sedikitnya 5, insya Allah. 5. Berarti 5 kali ki wudhu. Masa Allah tidak kasih ki kalau 5 kali ki minta satu hari. Ibu saja datang minta sama saya. 1 hari, 1 kali saya tolak. 2 kali masih kutolak. 3 kali mulai mak pikir nak kasih susah kayak ini orang. 4 kali, nak kasih susah betul Kak. 5 kali, ambil deh. Nah, itu minta kepada Allah. Masya Allah. You understand? Yes. Thank you very much. Thank you very much, dahsyat sekali. Jadi itu baru dari wudhunya ya Pak Ustadz. Belum ke masalah sholatnya. Bagaimana? Lagi makna-makna pelajaran yang ada dalam rukun-rukun sholat. Nah itu dia. Siap, sebentar lagi kita akan bahas lebih dalam. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.